Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh melewati malam yang panjang dan kita diberi anugerah untuk menjalani hari baru. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah menyertai kami boleh melewati malam istirahat yang panjang dan kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami memulai hari ini, kami datang kepada Tuhan. Kami ingin membaca merenungkan firman-Mu dan kami rindu Engkau menyapa kami, agar kebenaran firman Tuhan ini boleh terus menuntun kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini kembali saya mengajak kita untuk melanjutkan di dalam Daniel pasal 10 ayat yang ke-15 hingga pasal 11 ayat yang pertama. Namun pagi hari ini saya mengajak kita untuk berfokus membaca di dalam ayat yang ke-17 dan 18. Masakan aku, hamba tuanku ini dapat berbicara dengan tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, setiap penglihatan yang diterima Daniel pasti memberikan kesan dan makna tersendiri. Begitu pula dengan penglihatan Daniel kali ini. Apa yang dinyatakan kepada Daniel sebelumnya sudah membuatnya tertunduk dan keluh. Pasal 10 ayat 15, yang ia rasakan adalah kesakitan dan kehilangan kekuatan, bahkan kekuatan untuk berbicara. Satu hal yang Daniel sadari adalah ia menjadi lemah dan tak berdaya saat ia mendapat penglihatan. Daniel baru bisa berbicara dan menjadi kuat kembali setelah sosok yang menyerupai manusia itu menyentuh dirinya. Dan tidak hanya memberi kekuatan, namun sosok itu juga menyatakan tujuan kedatangannya dan juga menyatakan apa yang akan terjadi dalam pasal 10 ayat 20 hingga pasal 11 ayat pertama. Ternyata belum berakhir masa penderitaan yang harus dialami oleh bangsa Israel. Belum selesai dengan bangsa Persia, maka diperlihatkan bahwa akan ada bangsa lain yang datang, yaitu bangsa Yunani. Kedua bangsa ini akan berkuasa dengan kekuatan mereka, lalu dengan sombong mereka akan terus berperang. Meski demikian, semua ini masih berada dalam rangkaian rencana Allah untuk memulihkan umat pilihannya, yakni bangsa Israel. Saudara, janji Allah untuk menyertai umatnya bukanlah kata-kata biasa semata. Namun hal ini juga dibuktikan oleh Allah bahkan pada saat umat Israel tidak setia. Di satu sisi kita melihat bagaimana Allah mengizinkan bangsa lain untuk mengalahkan umatnya Israel. Allah mengizinkan bagaimana bangsa lain menindas sehingga Israel menjadi menderita. Namun kita melihat pula bahwa ketika Allah mengizinkan umatnya ditindas, menderita, kalah di dalam perang, Allah sendiri yang turun tangan untuk memulihkan keadaan mereka. Ya, Allah tidak pernah murka selama-lamanya kepada Israel. Namun karena mereka adalah umat pilihan Tuhan, di dalam tegar tengkuknya Allah mendisiplinkan karena mereka adalah milik Tuhan. Namun Allah tidak selamanya membiarkan mereka. Allah tidak selamanya menghukum mereka. Namun pada waktu Tuhan, pada agendanya Tuhan, Ia memulihkan mereka. Ia sendiri yang turun tangan untuk melepaskan umatnya dari musuh-musuhnya. Dan Allah sendirilah yang datang untuk memberikan kemenangan kepada umat pilihannya itu. Nah, saudara yang terkasih, dalam perikop ini kita melihat bagaimana Daniel kehilangan kekuatan. Bahkan berbicara pun ia tidak mampu. Karena Daniel ketika melihat penglihatan itu,
ia pun mengalami keputusasaan, kesedihan, dan ketakutan yang luar biasa. Ya, penglihatan-penglihatan itu membuat Daniel menjadi hilang kekuatan. Tapi saudara, kita melihat bahwa Allah kita adalah bukan Allah yang tidak memiliki kasih. Namun sebaliknya, kasihnya itu kekal dan tanpa syarat. Tapi itu bukan berarti ia kompromi dengan dosa umatnya. Ketika kita mengalami ketidakberdayaan, ketika kekuatan kita habis, ketika kita mengalami keterpurukan, ketika kita berada pada titik nadir, maka kita tidak pernah dibiarkan. Tuhan hadir di sana. Tuhan ada di sana. Bahkan ketika kita belum sampai pada hari esok, Tuhan sudah ada di sana. Ia sudah merencanakan yang terbaik buat kita. Apapun keadaan yang kita alami sekarang, itu bukan final, bukan akhir. Ini adalah hanya sebuah proses. Karena itu ketika kita tidak berdaya dalam situasi kondisi apapun, dalam keterpurukan, tetaplah berharap. Karena itu bukan akhir dari segala-galanya, namun sebuah proses untuk kita lewati dan kita percaya dalam anugerah, di dalam kasih Allah, maka segala sesuatu itu indah pada waktunya. Saudaraku, tetaplah kuatkan hatimu untuk terus bersandar kepada Tuhan. Bahwa pada waktu Tuhan yang terbaik, maka semua itu indah seturut dengan rencana Tuhan bagi setiap kita. Tetaplah kuat, karena bersama Tuhan kita akan dimampukan untuk berkemenangan melewati setiap masalah, persoalan, tantangan, kesulitan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Ketika Engkau menyatakan penglihatan kepada Daniel akan apa yang dialami oleh umat-Mu Israel. Kami percaya bahwa pada waktu Tuhan, Engkau akan melepaskan mereka dari setiap bangsa yang menindas, yang membuat mereka kalah, yang membuat mereka terpuruk. Dan kami melihat di sepanjang sejarah bagaimana Engkau setia kepada umat-Mu Israel. Demikian juga dengan kami hari ini Tuhan. Dalam setiap pergumulan hidup yang kami alami, kami yakin kami tidak pernah sendirian. Ketika kami mengalami keterpurukan, ketika kami mengalami titik nadir, maka di sana ada Tuhan yang mampu untuk mengangkat kami kembali, membuat kami bangkit kembali dalam ketidakmampuan kami, dalam keterbatasan kami, dalam ketidakberdayaan kami. Tuhan memberi kami kembali kekuatan yang baru. Ya Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Berikan kami kekuatan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah dalam setiap pergumulan hidup yang Engkau izinkan kami alami, beri kami anugerah untuk mengalami Engkau di sana. Terima kasih Bapa. Berkati kami sepanjang hari ini, agar kami pun boleh menjadi berkat melalui peristiwa-peristiwa yang Engkau izinkan kami alami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berserah, bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.